Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Min dari ila kepada an tentang ala di atas di dalam hatta didengar lila bagi dan summa kemudian maka lakin tetapi bal bahkan au atau hadza ini lelaki hadhihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu Hahuna di sini hunalika di sana sana alladzi orang yang lelaki Allati orang yang perempuan perempuan alladzina orang-orang yang apa yang orang yang sebelum ba'da sesudah indah ketika kita mau pulang. sekarang Yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang amama di depan waro'a di belakang fauqani atas tahta di bawah indah di sisi baina di antara haula kita bersama sungguh innama sungguhnya la sungguh pada sungguh la sungguh pada sungguh jika lau kalau ketika amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa la tidak laisa bukan lam belum lan tidak akan illa kecuali ghaira selain tanpa jiwa selain hal apakah ayu yang mana aina di mana dari mana mata kapan kenapa berapa kaifa bagaimana huwa dia mereka
anta kamu, antum Antum kalian, ana anak saya, nahnu kami, ana anak saya, nahnu kami. Kitabuhu kitab dia, kitabuhu kitab kitab mereka, mereka, kitab bukan kitab kamu, kita kitabukum kami, kitab kalian, kitab tadi kita kitab saya kita bunga kita kitab kami, kita kitab saya, kita bunga kita kitab kami, Dorobahu memukul dia Dorobahum memukul mereka Dorobaka memukul kamu, Dorobakum memukul kalian, Dorobani memukul memukul saya, saya, Dorobana Robana memukul kami Dorobani memukul saya, Dorobana memukul kami Dorobani dia memukul Dorobu mereka memukul Dorobakum memukul kalian memukul Dorobtu saya saya memukul kami memukul, Dorobtu saya memukul Robana kami memukul Yadribu dia memukul, Yadribuna mereka memukul Tadribu kamu memukul Tadribuna kalian memukul Tadribu saya memukul Nadribu kami memukul Adribu saya memukul Nadribu kami memukul. Ya, udah hafal Bapak Ibu? Kata-kata populer sama domir sudah hafal? Insya Allah. Apa? masih samar-samar. Masih samar-samar. Ya, semoga cepat hafal. Baik, sekarang kita akan mempelajari sorofnya, yaitu tentang tasrif. Kemarin baru pola 1 ya? Pola ke-1. Ya. Nasoro yang suruh. Sekarang pola kedua. Doroba yadribu. Hitam semua ya. Kelihatan Ustadz anunya. Oh, belum. Oh, ada hitam-hitamnya. Oh, ada hitam-hitamnya. Iya, bawahnya tuh ada. Bawah samping. Udah? Udah. Masih tuh. Si. Dikit, ada dikit, masih dikit. Ngeblok ya kayak. Blok ya. Ya, buat anu ya. Challenge.
Nah, ini pola pertama kemarin, murojaah sedikit. Pola fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Ya. Filenya sudah dikirim di grup ya. Nasara sudah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yunsaru. Namanya nasara fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, unsur fi'il amar la tansur fi'il nasron isim masdar masdar, nasirun isim isim fa'il mansur mansurun isim maf'ul, nusira yunsaru. Ya. Nusira yunsaru. Khalaqa sudah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, ukhluk ciptakanlah, la takhluq jangan ciptakan, khalqan penciptaan, khaliqun yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan, khuliqa yukhlaqu, khuliqa yukhlaqu. Khalaqa fi'il madi, yakhluqu fi'il mudhari, ukhluk fi'il amr, la takhluq fi'il nahi, khalqan isim masdar, khaliqun isim fa'il, makhlukun isim maf'ul, khuliqa yukhlaqu. Ya, ini kemarin ya. Pola satu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang pola kedua, fa'ala yaf'ilu. If'il, fa'ala yaf'ilu if'ila taf'il fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu fu'ila yuf'alu. Fa'ala. Ini bedanya dengan pola satu sangat sedikit. Kalau pola satu kan fa'ala yaf'ulu, kalau pola kedua ini fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi pada kasroh ini. Kalau ini pakai kasroh. Huruf ketiganya kasroh. Nah ini. Contohnya doroba yadribu. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah. La tadrib jangan pukul. Dorban pemukulan, doribun yang memukul, madrubun yang dipukul, duriba yudrabu. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, idrib fi'il amr, la tadrib fi'il nahi,
Darban isim masdar, daribun daribun isim isim fa'il, madrubun isim isim maf'ul, maf'ul duriba yudrabu. Ya, apa tadi? Zalama. Zalama sudah mendolimi, yazlimu sedang mendolimi, izlim dolimilah, la tazlim jangan dolimi, zulman penzaliman, zalimun yang mendolimi, mazlumun yang dizalimi, zulima yudlamu, zalama fi'il madhi, yazlimu fi'il mudhari, izlim fi'il amar, la tazlim fi'il nahi, zulman isim masdar, zalimun isim fa'il, mazlumun isim maf'ul, zulima yuzlamu. Ya, silakan yang mau baca dari doroba. Sudah memukul. Rahman. Pak Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah, la tadrib jangan memukul, dorban pemukulan, doribun yang memukul, madrubun yang dipukul, duriba yudrabu. Terus Namanya? namanya Doroba fi'il. doroba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, idri fi'il amar, la tadri fi'il nahi, dorban isim masdar, doribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul, duriba yudrabu. Ya, cukup. Yang dolama, silakan. Yang lain. Dolama. Silakan. Ya Ustaz. Umar, silakan. Zolama sudah menzolimi, yazlimu sedang menzolimi, islim zolimilah, la taslim jangan menzolim, zulman penzoliman, zolimun yang menzolimi, mazlumun yang dizolimi, zulima yuzlamu, Iya. zolama fi'il madi, yazlimu fi'il mudhari, islim fi'il amar, la tazlim fi'il nahi, zulman isim masdar, zolimun isim fa'il, mazlumun isim maf'ul, zulima yuslamu. Iya, bagus. Sobaro, silakan. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Ustaz. Ya. Sobaro sudah bersabar, yasbiru sedang bersabar, isbir sabarlah, la tasbir jangan sabar, sabron penyabaran, sabirun yang bersabar,
Masburun yang disabar, subirayus baru. Sabara fi'il madi, yasbiru fi'il mudhari. Isbir fi'il amar, ya tasbir fi'il nahi. Sabaran isim masdar, sabirun isim fa'il. Masburun isim maf'ul, subira yusbaru. Iya, bagus. Terakhir ghafara. Silakan yang lain. Saya mau ya, Pak Ustadz. Silakan, Mbak. Taro sudah mengampuni, yaghfiru sedang mengampuni. Ighfir ampunilah, la tafir jangan ampuni. Ghafara pengampunan, ghafurun yang mengampuni. Maghfuru yang diampuni. Yughfaru. Iya. Terus namanya? Oh ya. Ghafara fi'il madi. Yaghfiru fi'il mudhari. Yaghfir fi'il amar. La taghfir fi'il nahi. Ghafara isim masdar. Ghafirun isim fa'il. Maghfuru isim maf'ul. Ghufira yughfaru. Iya, bagus. Ghufira yughfaru. Nah, Oke, alhamdulillah. Tentang tasrif cukup sampai di sini. Pola kedua, insyaallah berikutnya pola ketiga. Sekarang kita akan masuk nahwu. Materi nahwu kita terakhir sampai Atop. atof ya. Ustadz. Ya. Ustadz. Hmm? Itu tiap hari digituin terus ya biar kita hafal, dinyanyiin terus. Insyaallah. Insyaallah. Enak lama tuh nyanyiin itu. Jalan. Sambil nyanyi dihafalin. Ustadz mau nanya dulu, maaf. Ya, ya silakan. Tadi kan yang pola itu ada yang beda dikit. Nah itu kata-katanya apa bisa semua dipakai pola itu atau? Oh, enggak, masing-masing. Jadi setiap pola itu punya fiil-fiilnya masing-masing. Jadi seperti tadi nasoro tidak bisa nasoro yansiru. Nasoro ya harus nasoro yansuru gitu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Nggak boleh fa'ala yaf'ilu, nggak boleh dia. Ntar marah ya. Boleh. Marah ntar. Oke, kita apa namanya? Sudah layarnya sudah nampak? Sudah. Naat manut. Naat manut ya. Kemarin kita sempat membahas tentang isim-isim yang majrur. Isim-isim yang majrur. Nah, di antara isim-isim yang majrur adalah jar majrur. Kemudian mudhaf ilaih. Ya, kalau jar majrur itu yang didahului huruf jar. Ya, contohnya al-masjidu kalau diawali dengan ila menjadi ilal masjidi. Kalau mudhaf ilaih itu
apa? Susunan dua isim. Contohnya babul masjidi, babu al masjidi, pintu masjid. Jadi al masjidi itu mudhof ilaih, maka dia dibaca jar atau kasroh. Nah, kemudian yang ketiga yang dibaca jar adalah at-tawabi'. At-tawabi' itu apa? At-tawabi' itu pengikut. Ada 4 macam tawabi' ya. Yang pertama naat. Naat itu selalu mengikuti man'ut. Ya. Kalau man'utnya jar, maka naatnya juga jar. Kalau man'utnya rofa, maka dia juga rofa. Kalau man'utnya nasab, maka dia juga nasab. Nah, contohnya begini. Ini ada 3 kelompok, 3 kolom. Pertama, man'ut plus naat. Tidak ada tambahan sebelumnya, maka dibaca apa? Rofa ya. Tolibun, seorang siswa. Ada naat di sini. Mahirun, artinya yang mahir, yang pandai. Tolibun mahirun, seorang siswa yang mahir atau pandai. Nah, ini mahirun adalah kata sifat, mensifati man'ut yaitu tolibun. Karena yang disifati rofa, maka kata sifatnya juga ikut rofa. Tolibun mahirun. Ya. Kalau kolom kedua ini ada tambahan nasab di depannya. Inna toliban mahiron. Inna sungguh toliban seorang siswa mahiron yang mahir. Nah, ini toliban man'utnya jadi nasab karena ada inna. Maka naatnya, kata sifatnya yang mensifati juga harus nasab. Inna toliban mahiron. Jadi ikut ke man'ut ya. Iya, ngikut ke man'utnya yang nasab. Nah, yang terakhir ini yang pembahasan kita, yaitu ketika man'utnya jar, maka naatnya juga jar. Min dari tolibin, seorang siswa mahirin yang pandai. Ini tolibin bacanya karena ada min, maka kata sifatnya yang mensifatinya juga jar, mahirin ya, ikuti man'utnya itu. Begitu. Bentar, mau meluruskan nih, saya kadang-kadang suka salah pengertian ini tentang naat man'ut dalam Suaranya contoh, kecil, Pak. Bisa ya, diperbesar. dalam contoh tolibun mahirun. Kalau saya tuh persepsinya tolibun itu naat gitu, mahirunnya man'ut. Enggak. Kebalik ya Pak Ustadz ya. Naat itu kata sifat yang mensifati. Kalau man'ut yang disifati. Man'ut Ya. ini kan isim maf'ul. Maf'ulan yang nanti yang disifati. Kalau kata sifatnya naatnya. Iya, salah pengertian Pak Ustadz. Iya. Baik, selanjutnya lanjut ya. Antara man'ut dengan naat juga harus sama-sama ma'rifat. Sama-sama nakirah dan sama-sama ma'rifat. Nah, di contoh pertama itu sama-sama nakirah karena sama-sama tidak beral. Ya, kalau contoh kedua sama-sama ma'rifat. Ya. Salah satu ciri isim ma'rifat itu berawalan al. At-talibu al-mahiru. Ya. At-talibu siswa al-mahiru yang mahir, siswa yang mahir. At-talibu al-mahiru. Ingat kalau ada al maka tidak tanwin. Ya. Kemudian yang kedua karena ada inna maka man'utnya jadi nasab. Inna toliba sungguh siswa al-mahiro yang mahir. Ya. Kemudian yang ketiga ada min. Minat tolibi. Karena ada min maka setelahnya dibaca jar.
Al-mahiri. Nah, harus di kasroh juga naatnya karena dia ngikut ke man'ut. Ya, jadi ngikut. Kemudian selanjutnya antara naat dan man'ut juga harus sama dari sisi jenis kelaminnya. Kalau di atas tadi kan sama-sama mudzakkar semua ya, man'ut dan naatnya sama-sama mudzakkar. Nah, nomor 3 ini sama-sama mu'annas, sama-sama perempuan. Atau libatu artinya siswi. Nah, siswi itu kan perempuan. Al-mahiratu, dia juga harus pakai tak marbutoh menunjukkan perempuan. Siswi yang mahir, yang pintar. Kalau nasabnya innat toliba ta al-mahiro Tak. bagus. Kalau jarnya minat toliba Libati. al-mahiro Mahirati. pintar. Oke, yang keempat. Ini kalau tasniyah. Kalau tasniyah atau musanna. Tolibani. Isim tasniyah. 2 siswa. Mahiro. Mahironi. 2 siswa yang mahir. Ya. Karena man'utnya tasniyah, naatnya juga tasniyah. Tanda tasniyahnya apa? Alif. Ada akhiran alif nun. Ani. Ya. Ani itu tasniyah. Mahironi. Dan ini sama-sama rofa. Ya, tanda rofanya alif nun atau alif. Boleh nggak tolibani mahiroini? Enggak boleh. Boleh, Enggak Pak. boleh. Karena Boleh, naatnya harus sama. Dengan man'ut. Iya. Naatnya harus mengikuti man'utnya. Oh. Terus yang kedua, ketika ada inna, huruf nasab. Inna tolibai Bayani. ini. Ya, kenapa nggak tolibina? Karena yang dimaksud ini 2 siswa, bukan Jamak. siswa-siswa. Bukan jamak. Tanah. Nah, naatnya bacanya gimana? Mahiroini. Ya, boleh nggak mahirina? Tidak boleh. Tidak boleh, Nah. kan harus ngikut man'ut. Iya, harus ikut man'ut. Pokoknya kalau ngikut ya harus yang Sama namanya ya. nebeng kan harus manut ya. Iya, harus sama deh. Min tolibai ni Bayani. mahirain. Mahirain. Iya. Yang kelima, kalau jamak atolibuna. Ini jamak apa namanya? Jamak mudzakkar Jamak salim. mudzakkar salim ya. Artinya siswa-siswa laki-laki. Al-mahiruna artinya Yang mahir. yang mahir-mahir ya. Ini juga harus naatnya harus mengikuti man'ut karena man'utnya jamak, naatnya juga jamak. Jamak. Boleh enggak al-mahiratu? Tidak boleh. Enggak, kan Jamak itu jamak. muannas salim. Iya. Harus sama-sama laki-laki. Innat ini kalau nasab berarti innat Toli. Ina. Bayani. Tolibina. awas ranjau. Inna Tolibina. tolibina. Iya. Kenapa enggak tolibaini? Karena jamak. Ada masukin ini. Jamak. Jamak ya. Padahal tulisannya sama ya. Tapi cara bacanya beda. Al-mahirina. Al-mahirina. Baik, terakhir kalau jar minat Tolibina. al Al-mahirina. al-mahirina. Ya bagus. Nah, itulah tentang naat dan man'ut. Jadi Bentar dulu Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ya, silakan. Ustaz, nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5 sama 6 tuh yang barusan dibaca inatolibaini sama inatolibina. Kan apa ya, kalau nggak hati-hati tuh awas ranjau kata Ustaz. Di mana nih? Kalau Ya, bagaimana yang konteks ini nih? kalimatnya. Yang membedakan konteks kalimatnya. Dari Lihat kanan kiri. Lihat yang pertamanya, yang dari depan, yang belakang. pertamanya Ustaz. Lihat kalimatnya. Di situ sedang membicarakan 2 atau banyak.
Hmm, Musana sama jama, Bu. Musana sama jama. Iya, iya. isim Oh, musana dan jama. Ghuslul apa? Ghuslul yadaini. Bisa dibaca ghuslul yadina enggak? oh, ya dain. Enggak bisa ya, oh ya Iya, dain. karena tangan kita kan cuma dua tuh. Oh, gitu ya. Membasuh dua tangan, bukan membasuh tangan-tangan. Karena tangannya cuma dua. Nah, berarti konteks kalimatnya. Ghuslur rijlaini. Boleh nggak ghuslur rijlina? Enggak boleh. Yang Oh, yang terakhir jar itu kedengarannya jadi kayak nasab juga ya. Yang oh iya, yang jar dengan nasab sama memang. Jama mudzakkar salim ketika nasab dan jar kan sama. Oh, enggak kasroh jadi ya jadinya. Tandanya bukan pakai kasroh tapi ya. Pakai ya ini. Oh. Ya nun. Jarnya tandanya ya nun bukan kasroh. Jerurun bil ya. Isim tasniyah juga sama. Jarnya pakai ya bukan pakai kasroh. Atau ya nun gitu. Ya. Bapak Ibu perhatikan di sini, hati-hati dalam membandingkan atau dalam menerjemahkan karena nanti beda sedikit, nanti beda arti ya. Nah, ada perbandingan antara mubtada khobar dengan man'ut na'at dan dengan mudhof ilaih. Ini. Saya kasih kuncinya biar Ibu Bapak bisa membedakan ya. Pertama, kolom pertama itu mubtada khobar. Mubtada khobar. Nah, contoh kalimatnya at-thalibu mahirun. At-thalibu mahirun. Hati-hati jangan diartikan siswa yang pintar, yang mahir. Tetapi ini artinya adalah siswa itu mahir. Ya. Siswa itu mahir. Jadi at-thalibu ini mubtada, mahirun khobar. Ya, kenapa? Karena kalau ini diartikan siswa yang mahir tidak bisa karena ini tidak beral kan? Padahal syaratnya naat itu harus sama-sama beral atau sama-sama tidak beral. Ya, jadi artinya bukan siswa yang mahir, tetapi siswa itu mahir. Gitu. Ya, bedanya seperti itu. Memang kalau kalimat dalam bahasa Arab kalau diawali dengan kalau mubtada itu syaratnya harus isim ma'rifat. Ya, makanya di sini at-thalibu pakai isim ma'rifat. Nah, yang kedua ini kalimatnya thalibun mahirun. Nah, ini kan sama-sama apa? Sama-sama nakiroh. Thalibun mahirun. Thalibun siswa, mahirun yang mahir, yang pintar. Ini baru susunan naat man'ut. Kenapa? Karena sama-sama tidak beral. Sama-sama nakiroh. Ya. Nah, kalau yang ketiga, ini susunan mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih itu yang isim yang pertama pasti tidak beral. Ini. Kalau isim yang kedua itu seringnya beral. Saya bilang seringnya karena terkadang sama-sama tidak beral juga gitu ya. Jadi seringnya itu nakiroh plus ma'rifat. Seringnya seperti itu. Kitabut tolibi. Kitabut tolibi. Kitabnya siswa. Kitabu ini karena mudhof tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Kitabut tidak boleh al-kitabu. At-tolibi dia mudhof ilaih, maka harus jar. Kitabut tolibi. Ya. Afwan. Bisa nggak Pak Ustadz kalau bikin tolibul mahiri? Tolibul mahiri. Tolibul mahiri. Apa artinya tolibul mahiri? Jadi siswa
itu mahir. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tolibul mahiri. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Siswa itu mahir bahasa Arabnya itu at-talibu mahirun. Oh gitu ya. Ini yang Nggak bisa pertama ya? ini. Oke. Yang pertama. Nggak bisa ya? Mm-mm. Dibikin tolibul mahiri. Tidak. Oke, nomor 2 silakan yang mau baca nomor 2. Yang lain. Nah, Ustaz. Pak Samsul, silakan. Libatu mahirot. At-talibatu mahiratun. Artinya apa? Siswa yang mahir. Siswa itu Siswi. yang mahir. Siswi. Mahasiswa itu mahir. Siswi. Yang lain diam, mohon maaf, yang lain diem dulu biar. Siswa itu mahir. Atau Apa? pintar. Kurang keras, Pak. Siswa itu pintar. Siswa itu Pintar. pintar. Siswa atau siswi? Oh, siswi, maaf. Ya. Siswi. Bagus. Siswi itu pintar. Bagus. Ya. Kalau yang kedua, bacanya gimana? At-talibatu mahiratu. Artinya? Artinya siswi itu pintar. Sama aja. Siswi itu pintar juga kayak yang nomor pertama. Siswa itu Pakaian. pintar juga. Ada alnya semua sih, Pak Ustadz. Iya. Artinya berarti sama dong kayak nomor 1 artinya. Kalau yang itu kan alnya nggak ada di Coba diterjemahkan lagi. Nomor 2. at-talibatu siswa itu, al-mahiratu mahir itu kan ada alnya Nah. semua, nakiro semua. Iya. Coba artinya sama kayak kalimat pertama dong. Gimana Pak Ustadz? Nah, yang benar siswa yang mahir itu. Jadi itunya Ya, belakangnya. atau itunya dibuang juga nggak apa-apa. Siswa atau siswi yang mahir gitu. Nah, karena ini mensifati al-mahiratu itu mensifati atau libatu. Kalau tadi kan siswi itu mahir, berarti kan tidak mensifati al-mahiratunya tidak mahiratunya tidak mensifati atau libatu. Tapi kalau yang kedua, al-mahiratunya mensifati atau libatu. Siswi yang mahir itu. Yang mahir itu. Nah, kalau yang pertama kan siswi itu mahir. Ya. Siswi itu mahir. Mahir di sini sebagai khobar. Kalau yang kedua, mahir di sini sebagai naat. Sifat, kata sifat. Jelas Pak Samsul? Insya Allah. Alhamdulillah. Coba yang ketiga. Pak Samsul, satu lagi. Atau Ini yang ketiga ini. Yang mudhaf. Yang mudhaf. Kitabut talibatu. Kitabut Talibatu. tu atau ti? Akhirannya apa? Harus jar, Ustaz. Enggak ada amil. Kita ini kan sebagai mudhof ilaih atau liba. Oh, wajib jar ya. Iya, ini kan susunan apa? Mudhof ilaih. Wajib Iya. petrol. Wajib jar. Ya, Ustaz ya. Jadi bacanya gimana? Kitabut talibati. Iya, bagus. Artinya apa? Kitab siswi itu. Iya, kitabnya siswi itu. Kitabnya siswi. Jadi kalau mudhof ilaih ini biasanya menunjukkan kepemilikan. Ya, menunjukkan kepemilikan. Oke, bagus Pak Samsul. Nomor 3, silakan. Terima kasih.
Silakan. Yang lain. Ana Ustaz Nasiruddin. Ya, silakan Pak Nasiruddin dari Bekasi. At-thalibatani mahirotani. Bagus. Artinya? Dua orang siswi itu pandai. Ya, bagus. Yang kedua? Thalibatani mahirotani. Artinya? Dua orang siswa itu pandai. Ini sama kayak Pak Samsul tadi. Ayo. Dua siswa pandai. Dua orang siswi itu pandai ya. Belum. Dua siswi yang pandai. Nah, itu dia Dua ketahuan. siswi yang pandai. Jangan dikasih iya. tahu, Pak. Oh ya, manut naat ya. Itu sifat. Dua orang siswi yang pandai. Nah, iya. Apa udah Nih, pinter nggak tahu, udah pinter soalnya. jangan ngasih tahu nanti biar pinter. Ya, Oke. Yang ketiga, kita butuh ini. artinya? Bukunya dua orang siswi itu. Iya, bagus. Ya, bagus. Nomor 4, silakan. Yang lain? Ana Ustaz Muhammad Sarbini. Ya, silakan Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibani mahirani. Artinya? Dua siswa itu pandai. Bagus. Yang nomor 2? At-talibani al-mahirani. Dua siswa itu yang pandai. Iya, bagus. Yang. Jadi Ya, kalau dua- naat manut, naatnya itu dikasih yang. Ya, dua Karena- siswa itu yang pandai. Ya, boleh. Kitabut talibaini. Buku dua siswa itu. Iya, bagus. Nomor 5, silakan yang lain. Ustaz. Siapa nih? Siapa dulu? Aku. Silakan. Pak Nasruddin dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibuna al-mahiruna. Iya, artinya? Siswa-siswa. Oh, ini belum salah ini. Maaf Pak Nasruddin, bentar dulu. Ini alnya nggak ada ya. Nah, ini yang benar kayak gini. Silakan Pak Nasruddin. Jadi apa nih? At-talibuna mahiruna. Artinya? Jadi siswa apa nih ya? Siswa-siswa itu mahir. Iya, bagus. Nomor 2, tengah, silakan. Talibuna mahiruna. Talibuna mahiruna. Artinya apa? Siswa-siswa yang mahir itu. Iya, bagus. Siswa atau siswi? Iya, betul. Siswa. Siswa ya, betul. Terus? Kita talibuna. Kita Talibuna. Nomor 3. Talibina. Iya, bagus. Artinya? Kitabnya siswa-siswa itu. Iya, bagus. Nomor 6, silakan. Yang lain. Tadi Pak siapa? Pak Fandi ya? Iya, Ustaz. Silakan Pak Fandi. At-talibatu mahiratun. Artinya? Siswi-siswi yang mahir itu. Hmm. Siswi-siswi itu mahir. Iya, bagus. Awas ranjau. Iya benar, Ustaz. At-talibatu al-mahiratu. Iya. Siswi-siswi yang pandai. Iya, bagus. Terus? Kitabu at-talibatu. Kitabun.
Kita mudhof ilaih. Oh ya, Kitabu at-Thalibati. Iya, bagus. Kitabnya ini, kitabnya siswi-siswi. Iya, bagus. Mumtaz. Ada pertanyaan? Saat ini yang nomor ini saat yang naat man'ut yang contoh nomor berapa tuh, nomor 5 ya. Tolibu nama hiruna itu kan enggak sama ya dengan yang itu ya. Dengan mana? Beberapa ada perbedaan beberapa itu kan. Itu kan tidak pakai al, sementara yang kalimat yang lain ada alnya, terus ada yang tidak pakai al dua-duanya, ada yang Oh, pakai boleh. al salah satu. Bebas, mau pakai al mau tidak bebas. Cuma kan bedanya kalau ada alnya berarti isimnya sudah tertentu. Sudah tertentu. Tapi terjemahannya berarti sama. Tolibuna mahiruna berarti siswa-siswa yang mahir. Iya, siswa-siswa yang mahir gitu boleh. Kalau at-talibuna al-mahiruna boleh ditambah itu, siswa-siswa yang mahir itu begitu. Nah, ya oh ya. Iya, kalau ada alnya tinggal ditambah itu di belakangnya. Siswa-siswa yang mahir itu. Itu antara ma'rifat dengan nakirohnya sama, berarti ini masih nakiroh ya saja yang ini artinya. Ini nakiro, kalau ini makiro. Yang atas masih ma'rifat gitu, apa Iya. ma'rifat gitu ya. Oh, Iya, kalau ada alnya berarti ma'rifat. Pak Ustadz, kalau itunya ke depan bisa nggak? Jadi itu siswa-siswa yang mahir, bisa nggak? Enggak bisa. Nggak bisa ya? Beda Jadi- lagi nanti bahasa Arabnya. Beda lagi ya? Hmm, Itu siswa-siswa yang mahir, jadi nggak boleh ya? Itu di depan. iya. Jadi isim isyarah ntar ya. Nanti haulai atau ulaika tolibuna mahiruna. Lanjut. Lanjut. Maktuf kemarin sudah ya. Ya masuk baru mulai. Terakhir maktuf ya. Mungkin untuk biar lebih ingat. Kayaknya belum. Belum ya? Ya, kalau belum kita bahas. Baik, maktuf itu adalah kata ya isim atau fiil yang jatuh setelah huruf atof. Ya. Jatuh setelah huruf atof. Nah, kolom pertama ini maaf. Nah, ini perlu perbaikan. Kolom pertama harusnya ada atofnya di sini. Ada pertama ma'tuf alaih plus sebenarnya di tengahnya ini ada huruf atof. Nanti plus setelah itu baru ma'tuf. Ada huruf atofnya, cuma tidak saya tulis. Contoh, Zaidun wa Muhammadun. Nah, huruf atof itu kan ada wawu di antaranya. Atau au, atau fa, atau summa. Ya, yang sudah kita hafal. Wa dan summa kemudian maka lakin tetapi dan seterusnya. Bahkan. Nah, Zaidun wa Muhammadun. Muhammadun ini namanya ma'tuf karena jatuh setelah huruf atof. Nah, ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Ya. Ma'tuf alaih itu apa? Ma'tuf alaih itu yang diikuti oleh Zaid. Ya, yang memiliki satu hukum dengan Zaid. Ya. Contohnya Zaid dan Muhammad sedang makan. Ya, Zaid dan Muhammad sedang makan. Jadi antara Zaid dan Muhammad itu punya hubungan, yaitu dua-duanya sama-sama sedang makan. Gitu. Makanya Muhammad itu mengikuti Zaid karena memiliki kesamaan dalam hukumnya. Zaid dan Muhammad adalah siswa. Ya. Zaid dan Muhammad adalah siswa. Nah, si Muhammad mengikuti Zaid dalam hukum bahwa mereka berdua adalah siswa. Nah, yang disebutkan yang pertama itu namanya ma'tuf alaih. Yang pertama yang diikuti namanya ma'tuf alaih
Kemudian yang mengikuti namanya ma'tuf. Yang mengikuti namanya ma'tuf gitu. Berarti Contohnya Zaidunnya maktub, Muhammadunnya maktub alaih. bukan. Muhammadunya ma'tuf, Zaidunya ma'tuf alaih. Nih, sesuai di atas, sesuai urutan di atas. Oh iya. Ya. Zaidunnya ma'tuf alaih, Muhammadunya ma'tuf. Gitu. Paham? Ya, jadi Kalau contoh pertama Zaidun wa Muhammadun, misalkan ada lagi di belakangnya, misalkan seperti adalah siswa Zaidun wa Muhammadun tilmidun ya. Ya. Itu nanti di tilmidani apa tilmidun saja, Pak Ustaz? Tilmidani. Tilmidani. Berarti kan dua kan? Nanti di belakangnya tilmidani ya, Pak Ustaz? Iya, tilmidani. Dua siswa. Tilmidani. Talibani. Ya. Baik. Berikutnya kalau ada huruf nasab, perhatikan yang nomor yang tengah. Kemasukan nasab nih sebelum ma'tuf alaih. Inna, maka ma'tuf alaihnya Zaidun menjadi apa? Zaidan. Gitu kan? Inna Zaidan. Nah, ma'tufnya yaitu Muhammad menjadi apa? Muhammadan. Ikut-ikut seperti ma'tuf alaih. Inna Zaidan wa Muhammadan. Gitu. Ya. Inna Zaidan wa Muhammadan. Nah, kolom ketiga kalau didahului huruf jar. Min. Kalau min maka zaidnya dibaca apa? Min Zaidin. Min Zaidin. Wa Muhammadin. Wa Muhammadin. Bagus gitu. Ya, jadi yang mengikut namanya ma'tuf, yang diikuti ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf itu hukumnya mengikuti ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tuf rofa. Kalau ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tuf nasab. Kalau ma'tuf alaihnya jar, maka ma'tuf jar juga. Bagus. Ini baik, silakan. Bisa nanya dulu sesama dengan itu enggak? Dengan naat man'ut? Beda. Kalau naat man'ut itu kan mensifati. Kalau naat man'ut itu mensifati. Naat itu mensifati man'ut. Ya. Memberikan sifat. Kalau ini dia itu mengikuti hukumnya. Ma'tuf itu mengikuti hukumnya ma'tuf alaih. Ya. Terus jatuh setelah huruf athof. Itu ciri-cirinya. Jatuh setelah huruf athof. Iya. Ya, jelas ya? Iya, Pak. Silakan nomor 2 yang mau baca. Saya nyoba, Ustaz. Ya, para PI silakan. Dari tadi kan saya masih diam aja. Iya, jagoan diam dulu. Justru itu gak bisa nih. Nyimak dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajari Medan dulu. Al-kitabu wal qalamu. Ya, artinya kitab dan pena itu. Ya. Gitu terus ya? Innal kitaba wal qalama. Iya. Artinya sungguh kitab dan kolam itu. Bagus. Terus Minal kitabi wal qalami. Iya. Dari kitab dan kolam dan pena itu. Iya, bagus. Nomor 3 silakan. Yang lain. Coba saya ya. Ya, silakan Bu Eli. Al-kitabani wal qalamani. Betul, Iya. salah? Artinya Artinya 2 kitab dan pulpen itu. Ya, dan 2 pulpen. Dan 2 pulpen itu. Terus Innal kitabaini wal qalamaini. Iya, artinya Artinya sungguh 2 kitab dan pulpen itu. Dan 2 pulpen itu. Iya, terus
minal kitabin Ah. minal kitabaini wal qalamaini. Bagus. Dari kitab dan dari 2 kitab dan 2 pulpen itu. Iya, bagus. Nomor 4 silakan. Ya, Ustaz, Ustaz. Pak Samsul, silakan. Bukan saya, Pak Ustaz. Ustaz. Silakan tadi Pak Samsul dulu. Halo? Nomor 3, 4 ya. Nomor 4. Nomor 4. At-thalibuna wat-thalibati. Marfu. Rafa. Ulangi Pak Samsul. At-thalibuna wat-thalibatu. Libatu. Iya, watolibatu. Artinya apa? Innat thalibaini. Artinya dulu. Artinya siswa-siswa laki-laki dan siswa perempuan itu. Ya, terus. Siswa laki-laki dan perempuan itu. Terus? Innat thalibaini wat thalibati. Innat jama. Innat thalibina wat thalibati. Iya, bagus. Bagus. Artinya? Siswa-siswa itu sesungguhnya siswa laki-laki dan siswa perempuan itu. Ya, terus. Terakhir. Minat thalibina wat thalibati. Ya. Di siswa laki-laki dan perempuan itu. Dari siswa. Iya, bagus. Silakan nomor 5. Ustaz. Ya, silakan Pak Muhammad tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abuka wa akhuka. Artinya? Ayahmu dan saudara laki-lakimu. Iya, bagus. Inna abaka wa akhoka. Sesungguhnya ayahmu dan saudara laki-lakimu. Iya. Min abika wa akhika. Dari ayahmu dan saudara laki-lakimu. Iya, bagus. Ini kalau yang kelima ini namanya asmaul khamsah. Ini ketika rofa pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika jar pakai ya. Pakai ya ini. Bukan kaknya ya, kaknya itu kata lain. Oke, ada pertanyaan tentang ma'tuf? Nanya Ustaz, nanya lagi Ustaz. Nomor 4, Pak Ustaz. Nomor 4 kenapa, Pak? Nomor 4 kedengarannya kok seperti enggak mengikuti ya. Yang mana? Nomor 4 at-thalibuna wa thalibati. Batu. Berarti itu rofa semua Pak ya? Iya, yang penting rofa Pak. Jadi kenapa di sini itu wawu nun? Karena ini kan jamak mudzakkar salim. Ketika rofa itu akhirannya wawu nun, una. Ya. Kemudian yang kedua jamak muannats salim ketika rofa itu doma. Ini rofa ini. Ini rofa ini. Ini rofa. Terus yang kedua tadi inna, yang untuk inna. Inna thalibina. Ini nasab. Nah, ketika nasab pakai ya nun. Kalau jamak mudzakkar salim nasabnya pakai ya nun. Wa thaliba. Nah, ini jamak muannats salim ketika nasab pakai kasroh. Iya. Ini jamak muannats salim pengecualian dia itu. Kalau nomor 1 Pak Ustaz, kalau misalkan Muhammadnya diganti dengan Fatimatun, Zaidun wa Fatimatun, maka ketika nasab gimana? Inna Zaidan wa Fatimata. Fatimata, bukan Fatimatun. Oh iya, ini ya.
ya. Karena isim ghairu munsharif kan? Isim ghairu munsharif. Kalau nasab itu pakai fathah tanpa tanwin. Fatimata. Gitu. Jelas? Lanjut. Oke. Harus banyak latihan ini Pak Ustadz. Iya, makanya ini latihan terus ini. Betul itu Bapak. Betul. Itu betul Iya. sekali. Biar refleks. Nanti lama-kelamaan refleks. Jangan pindah dulu kalau mau hafal, jangan pindah dulu. Iya. Kita ini yang nggak pernah ngapalin, aduh saya mah. Jadi materinya, teorinya itu secara otomatis hafal kalau banyak latihan. Gitu. Oke, selanjutnya ya, badal. Ini tawabi yang ketiga adalah badal. Badal itu pengganti. Nah, secara istilah badal adalah penjelas. Penjelas dari mubdal minhu. Nah, ada susunan mubdal minhu dan badal. Contohnya al-ustadzu Muhammadun. Artinya adalah Ustadz Muhammad. Al-ustadzu Muhammadun. Nah, kalau saya menyebutkan al-ustadz gitu. Al-ustadz itu kan masih belum jelas. Maksudnya ustadz siapa? Al-ustadz. Ya, ja'a al-ustadz, telah datang ustadz. Nah, ini walaupun pakai isim ma'rifat mungkin ada yang belum tahu siapa nama ustadznya. Sudah tahu sih bahwa yang datang adalah ustadz yang akan mengajar, tapi nggak tahu nama ustadznya. Nah, datanglah badal. Badal itu penjelas kata yang sebelumnya yang belum jelas. Ja'a al-ustadzu, telah datang si ustadz atau ustadz itu, yaitu siapa? Muhammadun. Muhammadun, ini namanya badal. Nah, badal itu harus mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhu itu kata yang masih belum jelas sebelumnya. Ya. Yang belum jelas mana? Al-ustadzu gitu. Contoh lagi, kalau ada inna, ada kemasukan inna, kemasukan nasab. Inna al-usta, bacanya apa? Ustadzu. Za. Ustadza. Kan ada inna. Jadi dibaca ustadza. Nah, sesungguhnya ustadz itu, siapa ustadz itu? Muhammadan. Ya. Sesungguhnya Ustadz Muhammad. Nah, itu artinya. Sesungguhnya Ustadz Muhammad. Gitu. Kalau kemasukan huruf jar, min, bacanya gimana? Minal ustadi Muhammadin. Minal ustadi Muhammadin. Bagus. Minal ustadi Muhammadin. Lumayan ngotak dikit. Nah, ini karena ustadi maka badalnya jar juga. Karena mubdal minhunya itu jar. Kemudian antara mubdal minhu dan badal itu juga sama-sama ma'rifat. Sama-sama ma'rifat. Dua-duanya ma'rifat. Ya. Al-ustadzu itu kan isi ma'rifat, beral. Kemudian Muhammadan juga isi ma'rifat karena dia nama. Semua nama itu kan isi ma'rifat. Terkait dengan itu tuh Pak Ustaz, dengan mudhof Ustaz, mudhof ilaih itu. Oh, mudhof ilaih. Ya, enggak dong, kalau mudhof ilaih itu kan apa? Sebelumnya kan nakiro plus ma'rifat. Kalau ini kan ma'rifat plus ma'rifat. Ini mirip seperti na'at ini. Na'at man'ut. Tapi bedanya apa? Kalau badal bukan kata sifat. Kalau na'at itu kan kata sifat. Muhammadun itu kan bukan kata sifat. Muhammadun itu kan kata biasa kan? Nama orang. Kalau na'at itu harus kata sifat. Kata sifat itu yang mengandung yang. Kalau dibalik Pak Ustaz? Kalau dibalik Muhammadun ustadzu misalkan? Muhammadun
Ustadu. Al-ustadzu. Kalau Muhammadun al-ustadzu Mudhof. enggak mudhof. Ustad. Muhammad yang Ustad. Ipat. Hah? Muhammad yang Ustad. Yalah, Muhammad yang ustadz. Iya, kalau Muhammad al-Ustazu. Ini bisa disebut apa namanya itu naat bayan. Naat bayan itu hampir sama seperti badal. Ya, kalau Muhammadun al-Ustazu. Atof bayi apa? Man huwa Muhammadun? Muhammadun al-Ustazu. Gitu. Muhammad yang mana? Muhammad yang Ustad. Ya, gitu. Bisa Betul, Kak, juga. betul. Tuh ya. Baik, coba yang nomor 2 silakan yang mau baca. Ayo. Saya Ustaz, Anda Ustaz. Silakan, Anda Pak. Ustaz. Al-Ustazatu Hinda. Itu nama orang itu kan, Ustaz? Nama orang. Iya, siapa Ustaz? Hindun. Hinda apa? Hindun. Hindun. Al-Ustazatu Hindun. Bagus. Artinya apa? Ustazah Hindun. Iya, bagus. Innal Ustazata Hindan. Iya, bagus. Sesungguhnya Ustazah Hindan. Iya, bagus. Minal Ustazati Hindin. Ya, bagus. Dari Ustazah Hindin. Iya, bagus. Nomor 3. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Mbak Mbak Nindita ya. Oh iya. Hada atau liba. Hada atau liba. Atau liban. Marfu. Ini marfu. Libu. Ada Atau liba. atau libu. Atau libu. Iya, ini kan rofa. Hada Oh iya. atau libu. Berarti tetap dibaca rofa ya walaupun fathah. Iya, karena kan tidak ada huruf nasab sebelumnya atau huruf jar sebelum hada. Terus selanjutnya Inna hada atau li. Atau liba. inna hada. Atau liba. Iya, bagus. Artinya apa? Sungguh ini siswa. Nah, Siswa itu. ini apa namanya? Cara mengartikannya, hadzat thalibu artinya itu siswa ini. Siswa ini. Ini. Kalau artinya ini adalah siswa, nanti susunannya jadi mubtada khobar. Ya. Jadi kalau susunan seperti ini, cara mengartikannya siswa ini. Atau inna hadzat thaliba berarti sungguh siswa ini. Jadi yang diterjemahkan itu badalnya dulu. Badal dulu ya. Badalnya dulu. Gitu. Ya. Iya, Pak. Kalau diterjemahkan gini, hadzat thalibu, ini siswa, itu sebenarnya bisa juga ini siswa. Cuma kurang akrab di bahasa kita. Asalkan jangan diterjemahkan ini adalah siswa. Kalau ini adalah siswa, maka nanti menjadi mubtada khobar. Bahasa Arabnya itu hadza thalibun tanpa ada al. Bedanya antara mubtada khobar dengan mubdal minhu plus badal. Ya. Nah, begitupun kalau kemasukan inna, maka nanti menjadi nasab. Inna hadza at-thaliba gitu. Sesungguhnya ini
Ini kan itu sebenarnya sudah isi ma'rifat ya. Tetapi mungkin ada orang yang belum jelas. Maka diperjelas lagi. Hadza yang dimaksud adalah siswa. Inna hadza at-taliba gitu. Ya. Hadza at-talibu. Kalau tidak ada awalan huruf nasab atau huruf jar. Hadza at-talibu. Ini siswa. Ini siswa. Itu kalau bahasa mana ya? Orang mana itu? Biasanya itu nyebutnya ini siswa. Ini siswa bagus. Nah, ini siswa pandai. Nah, itu. Boleh gitu juga. Ini siswa. Terus selanjutnya. Min hadza at-talibi. Ya, bagus. Artinya apa? Dari siswa ini. Iya, bagus. Dari siswa ini. Nomor 4 silakan. Hazihi tolibatu. Iya, artinya? Siswi ini. Iya, terus? Inna hazihi tolibata. Iya, artinya? Sungguh siswi ini. Terus? Min hazihi tolibati. 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 Iya, artinya? Dari siswi ini. Bagus. Terakhir, nomor 5, silakan. Yang lain dulu terus ambil kalau nggak ada. Silakan, silakan. Yang belum. Yang belum. Ya udah. Ayo. Pak Muhammad Duri, koneksinya kurang bagus ya. Suaranya putus-putus. Kalau di yang lain kedengeran nggak Pak suaranya Pak Muhammad Duri? Enggak jelas, Pak. Nggak jelas ya. Nggak terdengar ya. Barangkali di saya doang. Pak Muhammad Duri, halo. Mungkin perlu cari sinyal yang bagus. Silakan yang lain. Anak Ustadz. Silakan Pak siapa nih? Nasiruddin. Pak Nasiruddin. Pak Nasiruddin. Ada nitolibani. Artinya apa? Itu 2 orang siswa. Ah, ulangi. Ini 2 orang siswa. Bukan. Kebalik. Siswa dulu. Sini kena ranjau nih. 2 orang siswa ini. 2 orang siswa ini. Bagus. Terus. Inna hadaini talibaini. Sesungguhnya 2 orang siswa ini. Bagus. Hadaini talibaini. Dari 2 orang siswa ini. Iya, bagus. Tuntas. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, ini penting nih. Perbandingan kayak tadi lagi. Antara mubdal minhu plus badal, kemudian antara mubtada khobar, ya. Kemudian juga mubtada khobar. Perhatikan, yang pertama dulu, mubdal minhu plus badal. Contoh, hadza at-talibu. Nah, di sini ada alnya, sama-sama ma'rifat. Ya, sama-sama ma'rifat. Hadza itu ma'rifat, at-talibu ma'rifat. Maka di sini diartikan siswa ini. Ya, jadi at-talibunya sebagai badal, bukan sebagai khobar. Gitu. Ya. Atau libunya sebagai badal karena sama-sama ma'rifat. Kemudian yang kedua, ketika apa? Susunannya mubtada khobar, yaitu ketika atau libunya bukan diganti menjadi tolibun. Hadza tolibun. Ini adalah
seorang siswa gitu. Oh. Ini mubtada, ini khobar. Ya. Karena tidak sama-sama ma'rifat. Kalau badal mubdal minhu kan tadi harus sama-sama ma'rifat. Berarti kalau ini Muhammad, hada Muhammadun. Apa? Ada Muhammadun, ya. Ya, kalau ini Muhammad gitu. Hada Muhammadun, betul. Kalau Muhammad ini berarti ada apa itu jadinya? Ada Muhammadun hada. Muhammadun hada jadi. Iya, Muhammad ini. Muhammadun hada. Harus pinter gurunya ya. Aduh, saya diminta sama RSPAD suruh ngajarin bahasa Arab putrinya nih. Wah, hebat Ibu. Makanya saya bilang hada Muhammadun hada. Jadi beda juga ya Ustaz menginikannya. Mumtaz Ibu, Masya Allah udah jadi guru. Oke, selanjutnya. Nah, ini susunannya kalau mubtada'nya berupa mubdal plus mubdal minhu. Hadza thalibu mahirun. Artinya apa? Siswa ini mahir. Mahir. Siswa ini mahir. Gitu. Yang diartikannya. Ya, jadi hadza itu mubtada'nya, atolibu sebagai badalnya, kemudian mahirun sebagai khobarnya gitu. Ya. Coba kalau saya tambahi di sini mubtada plus badal tadi ya. Mubtada plus badal plus khobar. Gitu. Silakan nomor 2. Yang mau baca. Ustaz. Siapa? Nasiruddin. Nasiruddin. Silakan. Hadihit tolibatu. Artinya dua. Seorang siswi ini. Seorang siswi ini. Ya, atau siswi ini. Ya, siswi ini. Terus? Badalnya ini mubtada khobar Ustaz ya. Yang mana? Mubtada dan khobar. Hadihi sebagai mubtada atau libatu sebagai khobar. Bukan, ini loh di atas ini. Mubdal minhu. Mubdal minhu plus badal. Karena sama-sama ma'rifat. Iya, sama-sama ma'rifat. Terus? Hadihi talibatun. Artinya? Siswi ini. Awas ranjau. Seorang. Hadihi talibatun. Artinya apa? Seorang siswa ini. Balik. Ini seorang siswi. Iya, bagus. Karena ini susunannya apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Jadi kalau mubtada khobar itu sudah jadi kalimat. Kalau mubdal minhu plus badal belum jadi kalimat. Iya, siap, Ustaz. Terus. Hadihi talibatu mahiratun. Artinya? Siswi ini yang mahir. Awas. Ini siswi yang mahir. Ulangi. Ini adalah seorang siswi yang mahir. Belum. Ayo. Seorang siswi ini yang mahir. Seorang siswi ini mahir ya? Ya, siswi ini mahir. Hadhihi talibatu mahiratun. Siswi ini mahir. Kalau tadi ini adalah siswi yang mahir, bahasa Arabnya hadhihi talibatun mahiratun. Sifat itu mah. Nanti jadi naat man'ut. Oke. Paham? Paham. Oke, nomor 3 silakan. Yang lain. Coba. Pak Nasruddin. Ya. Masih penasaran Pak Ustadz. Iya ini. Awas ranjau.
Dzalikat. Nah. Dzalika alto libun. Ada alnya. Atau libu. Iya, artinya? Dzalika atau libu. Hmm. Siswa itu. Bagus. Terus? Dzalika tolibun. Artinya? Itu siswa. Iya, itu adalah siswa. Itu adalah siswa. Iya, bagus. Terus? Dzalika tolib. Apa nih? Dzalika tolibu mahirun. Bagus. Artinya? Siswa itu mahir. Bagus. Mumtaz. Nomor 4. Silakan. Tilka atau libatu. Artinya? Siswi itu. Nah, terus? Tilka tolibatu. Tolibatun. Ya, suka Artinya? salah. Itu siswi. Nah, itu adalah siswi. Kalau mubtada khobar biasanya itu ditambah adalah gitu. Oh, gitu. Terus? Tilka atau libatu mahiratun. Artinya? Siswi itu mahir. Bagus. Nomor 5 silakan. Silakan nomor 5. Ayo. Wah, ini bisa. Bu Neneng, suaranya. Bu Yusra nggak tampil. Bu Neneng. Pak Fandi. Boleh coba nih. Ayo, yang belum. Ana Ustaz. Ya, silakan Pak Muhammad. Nomor 5 Ustaz ya? Ya. Nomor 5 ya Ustaz ya? Ya, betul. Haula'i tolibuna. Ya, artinya? Siswa-siswa itu. Siswa-siswa. Haula ini jamaknya hadza. Mereka. Ya, siswa-siswa ini. Iya, bagus. Terus? Haula'i tolibuna. Artinya? Ini siswa-siswa. Iya, bagus. Ini haula ini jamaknya hadza ya. Hadza jamaknya haula'i. Artinya itu ini atau mereka ini. Nah, haula'i mereka ini. Terus? Haula'i tolibuna mahiruna. Artinya? Ini siswa-siswa yang pandai. Ini siswa-siswa pandai. Belum. Kalau itu bahasa Arabnya haula'i tolibuna mahiruna. Haula'i tolibuna mahiruna. Ini siswa-siswa pandai. Yang belum. Siswa-siswa ini. Siswa-siswa ini pandai. Iya. Karena ini kan haula'i tolibuna ini masih mubdal minhu plus badal. Oh iya, Ustaz. Baru khobarnya di sini. Ustaz, kalau siswa-siswa ini pandai-pandai karena mahirun jamak. Ya, boleh pandai-pandai boleh. Nomor 6 Pandai. silakan. Nasad, Fandi. Ya, Pak Fandi silakan. Ulaika tolibatu. Artinya? Siswi-siswi itu. Iya, bagus. Kalau ulaika itu jamaknya zalika atau tilka. Jamaknya tilka atau zalika itu ulaika. Artinya itu atau mereka itu. Terus? Ulaika tolibatun. Iya, artinya? Itu adalah siswi-siswi. Iya, terus?
ulaika thalibatu mahiratun. Artinya? Siswi-siswi itu mahir. Iya, bagus. Tuntas. Jelas? Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan mau ini siswi sama siswi ini bedanya ada alif lamnya ya Ustaz ya? Iya, betul. Kalau ada alif lamnya berarti siswi ini. Kalau nggak ada berarti ini adalah siswi. Hadhihi thalibatun. Kalau hadhihi thalibatu, siswi ini. Jelas? Ustaz, Silakan. Ini yang kelompok yang badal, mubtada, badal dan khobar. Dalam contoh hadza at-talibu mahirun. Terus hadhihi at-talibatu mahiratun. Mahiratu atau mahiratun? Mahiratun. Itu maksudnya sifat ya? Bukan. Ini khobar. Khobar. Iya. Kan ini kan nakiroh kan. Sebelumnya itu kan ma'rifat. Nah, kalau mau sifat ya harus sama-sama ma'rifat. Berarti hadhihi thalibatu al-mahiratu itu. Siswi ini yang mahir. Khobarnya belum ada berarti. Jamilatun. Jamilatun contohnya. Nah, jadi khobarnya ini di sini. Jamilatun. Ya. Glowing. Siswi ini yang mahir adalah cantik. Jamilatun. Ya. Kalau dikasih al di sini berarti dia naat nih, al-mahiratu jadi naat kedua. Naatnya kedua. Ini naat pertama. Maaf, at-thalibatu bukan naat ya, badal. Nanti al-mahiratu jadi naat nih. Kemudian jamilatun jadi khobar. Bentar Ustaz, ini pengertian saya takutnya ini salah nih. Badal itu artinya apa Ustaz? Badal itu arti secara bahasa pengganti, tapi secara istilah adalah penjelas kata yang sebelumnya, yang masih umum. Ya, soalnya kan saya pemahamnya kalau badal itu pengganti, kalau di sini pengganti jadi bingung saya gitu. Iya, secara bahasa pengganti. Dia itu mirip seperti naat, cuma bedanya kalau badal bukan kata sifat. Sama-sama menjelaskan kan? Naat itu juga menjelaskan kan? Tapi menjelaskannya dengan sifat. Kalau badal menjelaskannya bukan dengan sifat, tetapi dengan bukan khobar, menjelaskannya dengan bisa dengan nama ya atau dengan kata benda yang ma'rifat lebih spesifik gitu. Ya. Dan dia sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh. Iya, tapi masih ada. Iya, tapi masih ada bingung bisa dia, tapi lanjut aja. Sambil jalan aja. Maunya badal dengan naat itu dia kayak kakak beradik. Iya. Cuma bedanya kalau naat itu harus kata sifat, kalau badal itu tidak. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Itu Irwa banyak pada. Itu Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan yang nomor 2 Ustaz. Ada mubtada plus badal plus khobar. Ya. Itu Ustaz tambahkan tuh jamilatun. Ya. Berarti semua untuk keseluruhan baru ada mubtada badal aja Ustaz ya. Belum ada khobarnya ya. Untuk semua yang di kolom ketiga itu Ustaz. Belum ada khobarnya berarti Ustaz ya. Masih mubtada dan badal aja ya. Yang ini? Enggak, kalau yang ini sudah mahiratunya, mahir itu khobar kan? Nah ini sudah ada khobar nih. Iya, khobar. Enggak, maksud saya tadi Ustaz tambahkan di baris kedua, Ustaz tambahkan hajihit thalibatu mahiratun jamilatun.
Tadi Ustaz tambahkan gitu saya lihat. Oh, kalau ada jamilatun, tadi kan mahirotunya dikasih al. Iya Ustaz. Jadi nanti ini jadi naat, bukan jadi Oh, itu jadi khobar. naat. Nah, kalau mau ditambah jamilatun, nanti jamilatun ini jadi khobar. Kalau tidak ada alnya. Oh, Kalau ada jamilatun khobar. alnya, kalau ada alnya nanti jadi naat lagi. Oh Jadi gitu Ustaz. Berarti dia kalau naat yang tidak ada alif lamnya ya Ustaz ya. kalau naat itu bisa ada alif lam, bisa ya tidak ada, tergantung manutnya. Oh, tergantung manut. Ya. Ya. Tergantung Ya, manut. Ustaz. Iya. Jelas Ustaz ya. Ya. Ada lagi, silakan. Pada kolom kedua ada Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sampai di sini. Kayaknya ada yang sama saya mau nanya tuh Ustaz, tapi Ada yang mau nanya ke Ustaz. Tapi sekecil sekali suaranya. Siapa ya? Ada Ustaz. Tuh, iya kecil sekali tuh. Pak Samsul, kenapa suaranya kecil ya? Nggak tahu. Nih, kenapa ini? Sinyalnya kan kurang bagus. Sinyal atau mungkin harus pakai headset kali, Pak? Iya, pakai ini, pakai Pak Ustaz. Oh, pakai. Ya, coba silakan, Pak. Sedikit aja kok. Pada kolom kedua, pada kolom itu ada tolibu kan. Nah, itu kan isim besar Pak Ustaz ya. Ketentuannya kan pada khobar kan harus isim dengan isim. Masuk isim besar. Kalau hadanya diganti Muhammad atau Tolibu, boleh Pak Ustaz ya. Hadza Muhammadun at-talibu gitu. Iya. Hadza Muhammadun at-talibu. Berarti pertanyaannya apa? Pertanyaannya isi misaronya tetap ada, termasuknya apa itu? Oh. Hadza Muhammadun at-talibu. Berarti hadzanya itu sebagai mubtada, Muhammadun khobar, at-talibunya sebagai naat. Sebagai naatnya. Ya. At-talibu, naat bayan. Oh, ada lagi. Yang ini juga. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Memang antara naat dengan badal itu kakak beradik, hampir mirip. Hampir mirip. Kadang malah disamain, dia naat juga, dia badal juga gitu. Ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Robbi itu sebagai apa itu? Naat atau badal? Ada yang bilang naat, ada yang bilang badal. Alhamdulillahi. Lillahi. Segala puji bagi Allah. Robbi. Robbi itu kan jar tuh. Itu naat atau badal? Badal dari Allah, ngikutin. Ya, ada yang bilang badal, ada yang bilang naat. Dua-duanya masuk. Dua-duanya betul. Gitu. Kalau dia naat, artinya nggak kena artinya. Kalau naat berarti yang menjadi Tuhan. Yang menjadi Tuhan alam semesta. Kalau badal berarti Tuhan alam semesta. Tergantung juga ya. Iya. Tapi maknanya sama. Sama ya. Jadi makanya naat dengan badal itu kakak beradik. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.